Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapami akan membahas tentang khodam yang sangat banyak yang menjadi minat lah gitu, minat para orang-orang yang ada di Indonesia gitu umumnya gitu. Khodam ini sangat disukai dan memang sangat diinginkan oleh orang-orang yang memang menjiwai hal-hal spiritual gitu, yaitu khodam macan putih. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk kita subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Oke, sahabat BFC. Nah, BFC pada video kali ini kan akan membahas bagaimana seseorang atau yang memiliki khodam macan putih itu ya mungkin ciri-cirinya lah, kita bilangkan ciri-ciri orang yang memiliki khodam macan putih. Tapi sebelum melanjutkan video ini, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun mempertanyakan tentang hal-hal gaib ataupun masalah kesehatan, pengobatan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan supranatural, spiritual, silakan DM di IG-nya BFC di baba_pami18, yang mana nanti di situ kita akan melakukan tanya jawab sehingga ada komunikasi antara kita dan memudahkan BFC untuk menjawab pertanyaan sahabat BFC semuanya. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf juga yang memang pertanyaan-pertanyaannya belum BFC balas, karena berhubung BFC juga memiliki kegiatan di luar YouTube. BFC minta maaf kalau memang ada keterhambatan ataupun keterlambatan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke IG-nya BFC. Nah, jadi BFC di sini sekedar mungkin ya mengulang ataupun mengingatkan kembali tentang ciri-ciri orang yang didampingi khodam macan putih. Nah, jadi yang pertama, jika orang ini didampingi oleh khodam macan putih, yaitu pastinya memiliki kewibawaan. Kewibawaan ini dalam arti orangnya itu biasa aja memang, ataupun dibilang di masyarakat itu mungkin bisa dibilang tidak terlalu menonjol, tapi ketika orang melihatnya, orang akan memiliki pandangan segan dan melihat dia itu adalah sosok yang berwibawa. Bahkan bisa dijadikan ketika ada masalah-masalah di lingkungan itu biasanya orang sering meminta pendapat dari seseorang tersebut atau dari orang yang memiliki atau didampingi oleh khodam putih ini. Nah, itu yang pertama, itu memiliki kewibawaan. Berkaitan lagi dengan ciri-ciri itu adalah memiliki karismatik yang memang besar gitu, yaitu sejalan dengan kewibawaan, yang mana ketika orang itu melihat bahwa itu dia adalah orang yang memang baik, terus istilahnya ramah. Saya terlihat tidak ada nama itu nilai-nilai kejelekan ketika orang itu memandang, karena beriringan dengan kewibawaan tadi dia akan memiliki karismatik yang tinggi. Lalu orang-orang yang didampingi khodam macan putih ini terkesan terlihat orangnya itu berani gitu kan, berani dalam arti juga itu bisa diandalkan. Ketika mungkin ada masalah, dia akan bisa maju paling depan karena dia memiliki keberanian dan tingkat kepercayaan diri yang besar, baik itu dalam hal makhluk-makhluk gaib ataupun secara sosial dan secara manusiaannya gitu. Biasanya mau di kanker mau dimanapun, biasanya itu orang yang didampingi khodam macan putih ini tidak gentar ataupun tidak
mungkin bahasa kerennya tidak jiper gitu, tidak takut, bahkan ya makhluk-makhluk gaib itu yang memang takut menjauh dari dia karena energi dari kodam Macan Putih itu melingkupi dirinya ataupun mengelilingi, memancar gitu, sehingga makhluk-makhluk gaib yang memang energinya itu di bawah kodam Macan Putih akan menghindar, karena ketika mendekat berbenturan akan menyebabkan terlukanya gaib yang lain, sehingga mereka memilih untuk mundur dan menjauh. Nah, itu dia makanya efek dari energi pada Macan Putih ini membuat seseorang yang didampinginya itu lebih berani. Lalu ya ciri orang yang memiliki kodam Macan Putih ini, dia bisa merasakan hal-hal gaib gitu kan, merasakan energi-energi yang datang kepadanya. Bahkan orang-orang yang seperti ini bisa menetralisir energi-energi negatif yang ada di sekitarnya menggunakan energi positif yang ia miliki dan yang kodam Macan Putih itu miliki juga gitu, sehingga dia bisa memberikan kenyamanan gitu kepada lokasi yang memang ia tempati gitu. Misalkan contoh nih, lokasi yang BFJ tinggali sekarang ataupun tempat berdiri BFJ ini adalah lokasi yang memang pekat dengan energi negatif, tapi karena BFJ mungkin memiliki kodam Macan Putih dan memiliki energi positif yang besar, sehingga bisa menetralisir energi-energi negatif yang ada di sekitar BFJ. Seperti itu contohnya. Jadi orang yang didampingi oleh kodam Macan Putih akan bisa menetralisir energi negatif dan peka terhadap hal-hal spiritual. Nah, lalu ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki kodam Macan Putih ini ada terkesan orangnya itu tenang, enjoy, dalam arti walaupun dia memiliki masalah tapi dia tetap menyelesaikannya dengan ketenangan, dengan kepala dingin, tanpa ada emosi. Tapi jangan sesekali, memang yang bahaya ini ketika dia terpancing, namanya juga istilahnya kodam ini juga mempunyai amarah gitu kan, dan juga manusia yang didampingi juga mempunyai amarah. Ketika mungkin dia merasa tersakiti sekali, ini efeknya luar biasa dan efeknya membahayakan bagi orang-orang yang menyinggung atau menyakiti perasaannya, karena bisa berefek terjadinya perkelahian tanpa sadar gitu, karena posisinya ketika kodam Macan Putih ini memberikan reaksi kepada orang yang dia dampingi, maka ini sangat luar biasa, apalagi ketika marah. Makanya, tapi dia itu sangat jarang, ketika memang bisa dikontrol, itu sangat jarang terjadi amarah, maka dia identik dengan ketenangan, kesabaran, dan mengayomi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, jadi begitulah beberapa ciri-ciri orang yang memang didampingi oleh kodam Macan Putih. Ya mungkin setiap orang itu memiliki perjalanan dan proses yang berbeda-beda gitu kan, dan memang tapi ini secara umum yang BFJ rasakan, yang BFJ ketahui adalah seperti ini. Jika orang memiliki, maka akan memiliki ciri-ciri yang tadi gitu, secara umum. Tapi kadang ada juga yang memang plusnya gitu, dalam arti yang tidak dirasakan bisa dirasakan oleh orang lain yang memang memiliki semacam itu juga. Tapi ketika orang tua merasakan prosesnya, mungkin ada juga salah satu yang bisa dirasakan ini tidak ada di tempat dia, tapi sama-sama didampingi semacam itu. Jadi secara umumnya aja, secara umumnya dijelaskan secara rinci seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa disampaikan
sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.